Oke, kita semua pasti tahu sinetron yang satu ini. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa ya si Doel anak sekolahan itu bisa jadi legenda? Ini bukan sekedar sinetron loh, ini tuh fenomena budaya yang nempel banget di hati jutaan orang Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah acara TV yang ceritanya sederhana banget bisa sampai dianggap sebagai harta karun nasional? Yuk kita bedah bareng-bareng buat nemuin jawabannya. Bayangin aja, udah lebih dari 25 tahun si duel anak sekolahan ini masih terus dibicarain. Mulai tayang tahun 1994, jalan terus sampai 2006, bahkan lanjut lagi ke film. Gila kan, umur sepanjang ini buat sebuah serial TV itu luar biasa banget. Dan ini jadi bukti kalau si duel emang gak lekang oleh waktu. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal bongkar DNA sinetron ikonik ini. Mulai dari kenapa dia bisa jadi sinetron paling awet, terus gimana dia ngebawa cerita baru buat orang Betawi, sampai apa sih rahasia di baliknya. Kita juga bakal lihat momen krusial waktu ceritanya terpaksa belok, yang akhirnya ngelahirin cinta segitiga legendaris itu, dan terakhir, kenapa si duel masih penting banget buat kita sekarang. Oke, pertama-tama buat ngerti kenapa si Doel begitu meledak, kita harus lihat dulu suasana TV di Indonesia pas tahun 90-an, waktu sinetron ini pertama kali muncul. Nah, disinilah letak keajaibannya. Coba deh ingat-ingat, sinetron tahun 90-an itu kan isinya kebanyakan soal kemewahan, orang kaya, intrik yang lebay, pokoknya dunia mimpi deh. Terus tiba-tiba muncul si Doel. Sinetron ini tuh kayak cermin. Bukannya nawarin pelarian, dia malah nunjukin kehidupan kita sehari-hari. Sederhana, jujur, dan kena banget di hati. Dan pendekatan yang beda ini bukan asal-asalan loh. Buat Rano Karno, si Doel ini bukan cuma hiburan. Ini tuh sebuah misi pribadi yang akarnya dari sebuah novel lama. Jadi gini, Rano Karno itu terinspirasi banget sama novel Si Doel Anak Betawi. Tapi dia ngerasa ada yang harus diubah. Di novel aslinya, si Doel kan cuma lulusan SD. Nah, Rano Karno ngotot pokoknya di versi dia, Doel harus jadi sarjana. Ini udah kayak obsesi buat dia. Lewat obsesinya itu, tujuannya jadi jelas banget. Dia mau mendobrak stereotip jelek tentang orang Betawi saat itu. Kalau biasanya orang Betawi digambarin sebagai jagoan otot, pemalas, yang bisanya cuma jual tanah, si Doel ini kebalikannya. Dia itu jagoan otak, pekerja keras, dan pikirannya maju. Terus gimana caranya visi sebesar itu bisa diterima dan dicintai jutaan orang? Jawabannya ada di bumbu rahasianya, campuran antara budaya yang asli, pesan moral yang kuat, dan, ya ampun, para pemainnya yang luar biasa. Semua detail budaya Betawi ada di sini. Mulai dari bahasanya, bemo, sampai ondel-ondel. Tapi yang jadi jantung dan nyawa dari semua itu, yang jadi jangkar tradisinya, tentu saja sang legenda, almarhum Benyamin Sueb sebagai Babe Sabeni. Cek, dengar kalimat ini aja udah merinding. Satu kalimat dari Babe ini, tapi isinya tuh seluruh jiwa dari sinetron Si Doel. Pengorbanan orang tua buat pendidikan anaknya, biar masa depannya lebih cerah. Pesan yang kayak gini nih yang nembus ke hati semua orang, dimanapun. Tapi ya, namanya juga cerita hebat, pasti ada titik baliknya. Dan buat si Duel, titik baliknya adalah sebuah tragedi besar yang benar-benar mengubah arah cerita sinetron ini. Tahun 1995, di puncak popularitas, Benyamin Sueb meninggal dunia. Ini pukulan telak. Bayangin, sosok Babe Sabeni yang jadi pusat cerita tiba-tiba hilang. Rano Karno bahkan sempat mikir buat berhenti aja, padahal udah ada 13 episode yang siap syuting sama almarhum. Jadi, bisa dibilang sinetron ini kehilangan kompasnya. Inti cerita tentang benturan tradisi dan modernitas itu jadi goyah karena sosok tradisinya udah nggak ada. Si Doel pun terpaksa harus cari konflik baru. Dan ternyata konflik baru inilah yang bikin sinetron ini makin melegenda. Dan konflik baru itu adalah, ya Anda tahulah, salah satu kisah cinta segitiga paling fenomenal dan paling bikin gemes dalam sejarah TV Indonesia. Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan, ini udah kayak pilihan politik. Satu negara heboh, keluarga bisa berdebat, temen bisa musuhan cuma gara-gara milih antara Sarah atau Zainab. Dan gilanya, perdebatan ini masih ada sampai sekarang. Emosi penonton tuh bener-bener diaduk. Tim Sarah ngerasa Zainab itu pelakor halus. Sementara tim Zainab ngelihat Sarah sebagai cewek yang egois, ninggalin Doel gitu aja tanpa kejelasan. Dua-duanya punya argumen yang kuat dan inilah yang bikin perdebatan ini abadi. Jadi, setelah puluhan tahun berlalu, apa sih kesimpulan akhirnya?
Kenapa kita di zaman sekarang masih aja ngomongin sinetron ini? Jawabannya sebenarnya simple banget. Dan ini bahkan diakui secara akademis. Si Doel itu berhasil karena dia nyata. Ceritanya, karakternya, masalahnya, itu semua nyambung sama pengalaman hidup penontonnya. Sinetron lain nawarin mimpi, si Doel nawarin cermin. Warisannya itu jauh lebih besar dari sekedar rating tinggi. Si Doel udah ngebuktiin kalau cerita yang jujur dan berakar pada budaya itu bisa laku keras. Dia berhasil ngangkat citra budaya Betawi, menyuarakan pentingnya pendidikan, dan yang paling penting, menciptakan karakter-karakter yang saking nyatanya sampai kita anggap kayak keluarga sendiri. Dan itulah kesimpulan dari bedah singkat kita. Di era gempuran konten dari seluruh dunia, dengan konsep yang canggih-canggih, kisah si Doel ninggalin kita sama satu pemikiran penting. Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari hatinya si Doel yang begitu sederhana, lokal, tapi jujur dan tulus? Mungkin jawabannya ada di situ.